Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini, selamat pagi berkah dalam. Semalam saya misa di Gereja Maguwo. Pagi ini saya misa di sini. Nah, yang menarik adalah umatnya banyak. Biasanya kalau Paskah pagi itu ya, malam sebelumnya itu kuwebi saking kebake. Tapi pagi itu sudah kursinya kosong. Di tahun ini kebak, mergo kepeksa dijatah esok, ya toh? Pengen ngono bengi mbak menawa. Selain umatnya banyak, ya, ada beberapa protokol kesehatan yang selama ini berlaku akan tampak apa yang menarik bagi mereka yang baru saja ke gereja. Contoh, ritualnya kan kalau di Meguwo itu cuci tangan tidak usah diidak, tapi cukup sensor saja, air mengalir. Nah, sing ra tau nang gereja bingung kuwi. Bingung pol. Wah, kayak ra tau nang gereja kae. Lalu pas salam damai ya do salaman kayak ra tau nang gereja kae gitu. Sugeng rawuh ingkang dereng nate ten gereja Kalasan berkah dalem. Nah, situasi itu lumrah karena kita lama tidak misa, kecuali yang mingguan misa. Sekarang pertanyaannya, kalau pagi ini kita merayakan Paskah, njur ngopo? Ngapain? Kan setiap tahun nih kita merayakan Paskah. Apa bedanya dengan ekaristi yang lain dibanding dengan hari ini kita merayakan Paskah pagi? Yang membedakan adalah bahwa hari ini kita merayakan Yesus yang dibangkitkan oleh Bapa. Apakah ada kisah Yesus bangkit? Seperti film Ghost itu ya, yang bintang filmnya perempuan rambutnya cepak itu namanya siapa? Nah itu ya, arwahnya kelihatan gitu kan. Kitab suci tidak menyebut itu. Kitab suci hanya mencatat bahwa Injil tadi ya, Maria Magdalena, Petrus,
Lalu Yohanes datang ke kubur dan didapatilah kubur itu kosong. Gek kepiene bagaimananya tidak diceritakan dalam kitab suci. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti kalau misalnya biasanya itu kan hari besar ada yang foto-foto ya. Di situ kan sudah ada dekorasi Paskah yang cocok ya. Ada batu guling tuh ya. Nek iki kono sing do foto madhep ngono kae belakangi gua atau batu itu keliru kuwi. Kudune ya anguk-anguk gua ngono kae ya karo ndelok kain kafane ora ono itu ya. Itu biblis sekali, kitab suci sekali. Ibu-ibu ya, bapak-bapak itu yang bisa. Nah, inilah Paskah yang telah dinubuatkan oleh kitab para nabi. Dan dalam bacaan pertama tadi kita mengatakan kesaksian Petrus begini. Tentang dialah semua nabi bersaksi, nabi-nabi perjanjian lama, bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Yesus yang dibangkitkan inilah yang akan memberikan keselamatan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Kisah kebangkitan makam kosong menjadi kisah harapan akan hidup baru. Maka yang semula itu kematian ya sudah selesai, finish. Kalau saya membahasakan di hidup sehari-hari itu kayak pitik itu ya. Pitik yang mati dari apa? Pitik yang mati dari batang itu ya. Tikus itu kalau di pastoran ada yang keracun, ndelalah tidak ketemu, ndelik di mana, barangnya ra ketok. Sing ketok iki apane? Ambune. Nah, batang. Ya seperti itu dulu konsep mereka. Yang namanya mati sudah selesai. Barangkali menjadi batang seperti itu. Tapi ketika Yesus mati disalib, pada hari ketika bangkit berarti membuka pemahaman baru sekaligus keyakinan baru, ada kehidupan sesudah kematian. Belum pernah satupun yang dibangkitkan oleh Allah Bapa selain Kristus Yesus yang hari ini kita rayakan kebangkitannya. Itulah harapan yang senantiasa kita baharui setiap kali kita merayakan Paskah. Harapan akan apa? Harapan akan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan yang akan senantiasa membimbing kita, mengarahkan hidup kita. Maka nanti Bapak Ibu Saudara-saudara dalam janji baptis, saya akan bertanya kepada Anda semua begini. Sanggupkah saudari-saudara menantang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Jawabannya apa? Wes apal karo merem wae iso ya. Ning bar kuwi apa tenan awake dhewe iki merayakan Paskah hari ini, sekembali dari merayakan Paskah kita sesuai mengamanatkan janji itu tadi, kesanggupan itu tadi? Apakah kita ambil bagian dalam kejahatan masyarakat atau justru kita menjauhi dan menciptakan kebaikan dalam masyarakat kita? Jogja terakhir ini kan rame karena kelitih ya. Dengar kan? Wiki engko ana yen ana OMK melu klitih tak minyak suci. Tak delep kene banyu tak baptis ulang. Wong bar janji baptis pembaharuan kok ya menjauhi kejahatan dari masyarakat malah meru nglitih ya. Atau ketika kita dipertontonkan hidup masyarakat, ketika orang puas bangga bisa tidak usah membunuh tapi mencaci, menampar dan viral seperti kasus-kasus terakhir di media sosial. Nek ana wong Katolik bangga seneng ngono kuwi iso membuat kejahatan ataupun mendukung kekerasan, kuwi jenenge wong Katolik sontoloyo. Apa gunanya hari ini atau malam kemarin membaharui janji baptis kalau hidup kita tidak pernah memegang harapan itu tadi? Allah lebih mencintai kehidupan dengan membangkitkan Yesus. Lah kita ini yang setia bukan setia, kita ini yang mengikuti Kristus hendaknya juga mencintai kehidupan itu. Membangun harapan terus, menciptakan kebaikan dalam masyarakat.
Maka selama beberapa minggu terakhir kita sarasian APP, tinggal dalam Kristus, berberalasa dan berpengharapan. Dasarnya adalah Kristus yang bangkit ini. Allah yang membangkitkan Kristus. Kehidupan dibuka, kegelapan sirna, keputusasaan menjadi pengharapan, kekosongan hidup, kehampaan hidup menjadi kepenuhan. Itulah harapan Paskah. Maka lilin-lilin nanti yang Bapak Ibu bawa tuh ini, ya memang nanti tidak sesaju tadi malam ya. Maaf gilirannya sesuk malam Paskah jenengan giliran, yen giliran loh ya. Kemarin malam Paskah, wah sadu banget, bengi lilin, iki padang lilin, waduh, kayak bang buta menuntun orang buta ya. Ya apa-apa ya kalau ngalami ngene. Nah lilin-lilin tadi yang nanti Bapak Ibu pegang, simbol Kristus yang akan menerangi. Memang nanti akan dimatikan setelah pembaruan janji baptis. Tetapi semangat dasarnya, Kristus yang bangkit, Kristus yang membuka kegelapan, Kristus yang mengalahkan maut, hendaknya juga mendasari hidup kita pasca pembaruan baptis nanti. Memerangi kejahatan di dalam masyarakat. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita masing-masing. Apakah dalam keluarga kita ada kekerasan dalam rumah tangga? Ataupun ada kekerasan-kekerasan verbal yang satu sama lain menjadi tidak nyaman, neng-nengan, jutaan, pergi dari rumah dan seterusnya. Paskah, pembaruan janji baptis menjadikan bekal kita untuk hidup lebih memuliakan Tuhan dalam kebaikan-kebaikan yang kita ciptakan. Kita hening jenak meresapkan sabda Tuhan.